Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam podcast Dul Abdul. Hari ini kita kedatangan teman, seorang dancer profesional di Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum Ivan Kurniawan Siregar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Van? Baik, senang sekali udah diundang ke podcastnya Dul Abdul. Wah. Seorang YouTubers ya. Terima kasih. Kita juga merasa sangat senang bisa menghadirkan Ivan. Jadi kita ini orang-orang yang awam dari dunia dancing bisa lebih tahu lebih banyak mengenai dancer di Kota Padang Sidimpuan ini nantinya. Jadi apa kabar nih Pan? Kegiatan harian ini sebenarnya lagi ngapain aja sih kesibukan ini? Kesibukannya lagi karena kan event-event itu udah jarang gitu kan. Jadi hanya latihan-latihan aja di rumah dulu biar nggak lupa, biar nggak kaku gitu. Oh, biar nggak kaku. Jadi walaupun tidak ada event tapi event itu tetap latihan ya. Iya, tetap. Jadi latihannya biasanya gimana aja tuh kalau si Ivan? Latihan dia di rumah aja, dengerin musik, gerak-gerak gitu, lihat-lihat referensi di YouTube. Banyak referensinya ya? Banyak kalau di YouTube. Kalau Ivan yang paling disukain siapa tuh? Aku sih yang sukanya kayak dance 1 million dance. 1 million dance. Iya itu. Dan itu saya nggak tahu tuh apa itu 1 million dance. Nah, Ivan, kenapa Ivan itu suka dengan 1 million dance? Karena keren gitu. Keren gitu ya. Itu ada perkumpulan dancer gitu, tapi mereka itu kayak di video gitu. Itu membernya banyak, terus kayak dipilih gitu. Jadi mereka bersatu kayak gitu. Iya. Yang saya tahu kan dance itu banyak stylenya ya, banyak gayanya ya. Kita tahu, yang saya tahu secara awam. Jadi kalau di 1 million dance itu semua style dari dance itu digabungin gitu. Itu biasanya kalau 1 million itu kayak lebih ke hip hop gitu. Lebih ke hip hop ya. Iya. Jadi kalau genre yang paling Ivan suka sendiri bagaimana? Hip hop sih. Hip hop ya. Kalau dance ya, tapi sebenarnya Ivan dari awalnya itu dance tradisional. Dance tradisional. Iya. Tapi harus bisa ya nyesuaiin dengan kebutuhan orang-orang gitu ya. Iya gitu. Saya sih sangat senang ya kalau ada orang-orang seperti Ivan ini yang bisa menjaga ataupun melestarikan dance ataupun tarian tradisional ya. Karena kan di zaman sekarang nih anak-anak muda udah jarang juga ya yang mau membudayakan tari ini ya. Iya, kebanyakan dance TikTok sih. Kalau dance TikTok mah kalau itu hitungannya gimana ya? Iya, aku juga nggak bisa kalau dance bisa ya TikTok. Jadi nggak punya akun TikTok. Punya sih tapi untuk lihat-lihat aja. Tapi kalau untuk dance TikTok itu nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Jadi lebih suka dance tradisional sih. Karena Ivan itu udah dance sudah 10 tahun, mulai dari 2010 dari SMP ya. Oh, udah dari SMP Ivan. Kenapa tertarik Ivan ke dunia dancing? Awalnya karena kemarin diajak gitu. Diajak. Diajak. Terus pertama kali tampil itu di Medan. Wow. Iya. Diajak dan pertama kali tampilnya itu di Medan. Dalam event apa itu? Dalam event acara Polres Padang Sidimpuan waktu itu. Berarti mewakili Kota Padang Sidimpuan. Iya, mewakili Kota Padang Sidimpuan. Jangan bilang Ivan ini langganan Padang Sidimpuan untuk dancer. Bisa dibilang kayak gitu sih. Cukup sering ya. Cukup sering. Iya. Jadi yang paling diingat tuh Van, selama jadi seorang dancer di Padang Sidimpuan, event apa yang paling diingat? Paling ingat itu waktu zaman-zaman itu enaknya dance waktu zaman-zaman waktu tahun-tahun 2010, 2011 gitu sih. Soalnya antusias anak-anaknya itu keren. Antusias untuk dance itu banyak, luas gitu ya? Iya. Itu waktu ada di acara di City Walk, tau kan? City Walk saya tahu. Iya, dulu sering event di situ. Terus tahu itu yang di atas itu kan itu yang rame gitu, yang nonton. Jadi Ivan nimbrung di situ, gabung dengan dancer yang lain. Iya, sering tampil juga di situ waktu itu. Wow. Tapi kalau zaman sekarang, kalau ada event gitu, paling yang nonton itu cuma yang peserta itu juga.
Kenapa bisa menurun animo masyarakat untuk dancer ini ya? Iya, itu juga kurang tahu ya. Mungkin selera orang udah mulai berubah ya. Iya, udah mulai berubah. Tapi Ivan tetap konsisten dengan dunia dancer ini. Iya. Sudah mulai dari 2010 ya? Iya, 2010 dan sekarang 2021. 11 tahun loh. 11 tahun lamanya Ivan itu hidup di dunia dancer. Iya, gitu. Kalau di Padang Sidimpuan banyak dancer ya? Ataupun komunitasnya banyak gitu. Ada sih beberapa kan. Ada beberapa ya. Tapi kalau aku lihat ya yang aktif itu cuma kami gitu. Sebenarnya banyak dancer di Padang Sidimpuan dan grupnya banyak. Iya, iya. Namun keaktifannya tidak seluruhnya ya. Iya. Hanya sebahagian saja. Iya, iya. Awal mula Ivan ngedance itu kan tadi ceritanya diajak ya. Yang ngajakin siapa, Pan? Ada kan sebenarnya satu keluarga kita itu dancer gitu. Kakak aku juga ada. Itu ya mulai dari awalnya dari situ. Memang dari keluarga itu semua suka seni, utamanya di bidang tari ya. Iya, iya. Dulu waktu pertama kali itu kan 2010 itu yang ke Medan. Itu tari tradisional. Terus di tahun 2011 aku mengenal dance itu pertama kali juga tampil di Medan juga. Yang modern. Iya, yang modern. Berarti 2010 itu masih yang tradisional. Iya. 2011 mulai ke modern. Itu tampilnya di PRSU juga. PRSU. Iya. Karena memang PRS itu kerap ya di 1 kali 1 tahun ya. Sekali setahun ya. Tahun ini aja mungkin nggak ada. Tahun lalu 2020 ada ya? Enggak tahun ya? 2020 nggak jadi. Nggak jadi dibatalin ya karena masalah pandemi itu ya. Iya. 2021 mudah-mudahan Ivan bisa manggung lagi nih di PRSU, kita mau lihat. Amin. Banyak itu Pan ya yang di PRSU yang nampilin dance. Sebenarnya kalau kebanyakan tari tradisional gitu. Kalau di panggung utamanya. Tapi panggung yang lain itu kan ada beberapa gitu. Jadi ada beberapa stage. Iya. Jadi di situ ada dance, ada band gitu. Kalau panggung yang utama yang Ivan sering itu menampilkan tari-tari tradisional, alat-alat musik tradisional sama kayak drama gitu. Tari tradisional, alat musik tradisional ataupun drama musikal ya atau drama biasa saja? Teater yang dibuat orang-orang ataupun dari kampung atau daerah masing-masing untuk ditampilkan di PRSU-nya. Iya. Wow. Kalau kita di Padang Sidimpuan biasanya Ivan itu bawain tari seperti apa? Tari dari Sidimpuan, dari Tapsel gitu. Ada tari khususnya? Kalau dari Sidimpuan biasanya membawakan tari Tapsel, tari persembahan. Tari persembahan endeng-endeng biasanya. Endeng-endeng. Endeng-endeng itu lagunya gimana? Ivan tahu nggak? Endeng-endeng itu gimana ya? Sering dengar tapi nggak bisa ini. Nggak bisa menyanyikannya. Nggak bisa menyanyikannya. Sama sih, saya juga nggak tahu endeng-endeng. Aku juga nggak gitu. Nggak terlalu hafal karena gini ya kan ya. Kita itu kan di masa-masa kita kan yang masa sekarang ini itu wajib TK ya kalau kita. Iya. Ivan udah ikut TK juga kan ya? Ivan TK-nya banyak. Makanya itu. Nah di masa-masa TK kita itu kan wajib pakai, bukan wajib sih. Itu sering di waktu mau tamatannya ada tari-tarian kan ya? Iya. Tari ya macam-macam lah. Endeng-endeng ini salah satu teman-teman, kalau teman-teman yang dari luar Sidimpuan ataupun Tabaksel mesti tahu kalau endeng-endeng itu adalah salah satu lagu ataupun musik yang kerap kita dengarkan untuk Padang Sidimpuan. Artinya tahu nggak sih, Pan? Enggak. Kurang tahu sih. Endeng-endeng sama kijom-kijom juga bedanya. Endeng-endeng sama kijom-kijom ya. Ntar kita cari. Bedanya apa ya? Endeng-endeng. Nah, ini kita cari endeng-endeng, lagu endeng-endeng. Bener nggak sih, Pan, kalau yang ini lagunya? Endeng-endeng. Banyak versinya sih. Banyak versinya ya? Versi zaman dulu, zaman sekarang. Versinya beda-beda ya? Beda-beda. Bener nggak yang ini? Kalau ini udah modern sih. Udah modern yang ini. Ada campur-campuran apanya gitu. Udah campuran dengan dunia modern sekarang ya? Iya. Tapi kalau teman-teman dengar lagu ini ya memang lagu inilah yang sering kita dengerin waktu masa-masa TK kan ya. Iya. Sampai sekarang memang saya juga nggak tahu itu endeng-endeng itu artinya apa. Yang kita tahu cuma deng-deng. Enak ya. Enak sih kalau dendeng mah.
Terus ada juga kijom-kijom ya. Kijom-kijom juga. Kijom-kijom kita cari deh. Kijom-kijom. Kijom-kijom yang kalau kijom-kijom biasanya dibawakan tor-tor NNB gitu. Oh iya. Jadi setiap kalau orang Ivan itu bawain tari itu ada artinya ya setiap yang dibawain. Ada arti masing-masing. Kalau kijom-kijom biasanya mengartikan apa sih, Pan? Kijom-kijom itu biasanya tari persembahan. Bener gak sih kalau yang ini? Bawa salak. Ini juga, musik yang ini juga udah pernah dibawain. Kayaknya sih iya ya, bener ya yang ini ya. Nggak tahu sih kalau sayanya. Mungkin ini ya. Jadi kalau orang Ivan sendiri produce musiknya itu sendiri untuk yang dibawain. Lihat-lihat dari ini juga. Tergantung kebutuhan juga ya. Tergantung kebutuhan ya. Bukan tari-tari Tapsel aja sih. Ada Melayu, ada Toba. Yang paling sulit dibawain itu dari mana, Pan? Pertama untuk yang paling sulit untuk penari pemula itu dari Melayu. Karena itu gerakannya harus gemulai gitu ya. Harus lentik atau gimana? Iya, harus susah itu kakinya. Kakinya yang sulit bagian. Karena menari itu harus mulai dari kepala sampai kaki. Kepala sampai kaki sama fokus juga ya ke musiknya. Harus ngerti musik juga sih. Harus ngerti musik juga. Berarti beatnya itu disesuaikan gitu ya. Iya, disesuaikan. Yang paling sulit melatih tubuh itu di bagian mana sebenarnya kalau untuk menari ini? Di bagian kaki sih kalau menurut aku. Di bagian kaki ya. Sulitnya karena apa? Sulitnya karena orang itu sambil berpikir sambil bergerak itu susah. Apalagi yang baru-baru gitu kan. Iya. Jadi karena itu kesulitan dalam bernyanyi itu lebih dalam melatih kaki ya. Pinggul ke bawah berarti. Iya. Jadi kalau Ivan sendiri melatihnya itu bagaimana? Melatihnya ya kalau untuk yang pemula Ivan biasanya kalau ada ngelatih gitu kan. Oh yang tari-tari yang muda-muda dulu. Nggak berani membuat yang sulit-sulit ya. Iya. Kalau tarian yang paling sulit yang Ivan rasa itu dari mana? Dari Dairi itu kan gerakannya kayak biasanya kok dari dairi itu kayak burung. Kenapa bisa kayak burung tuh? Tarian ini untuk burung yang ada datang ke sawah. Gimana ya namanya? Yang datang ke sawah gimana tuh? Tarian dairi, kita cari tarian dairi. Tatak garo-garo, tari dairi Sumatera Utara. Ini kita perdengarkan dulu. Nggak tahu ya, ini memang. Tapi di sini tariannya gini sih. Itu mengapakan kelincahan gitu. Iya benar ini lincah. Tapi Ivan belum bisa lihat ya karena kita belum punya layar untuk menunjukkan. Jadi aku lihat di sini. Ini sih yang saya lihat sih lumayan ya. Itu enak sih kalau dibawain. Untuk diperagakan itu enak ya? Enak, lebih memacu adrenalin. Sebagai penari apa aja sih yang perlu kita persiapkan kalau kita ini mau terjun ke dunia tari gitu, Pan? Ya kita sebenarnya harus pintar juga sih. Harus pintar dalam arti apa ini? Harus bisa berpikir sambil bergerak. Kita banyak latihan. Nggak boleh bosan. Dan latihan secara fisik aja. Secara fisik. Apa aja tuh yang harus kita latih dalam fisik kita? Kalau bisa sih kalau sebelum latihan menari kita harus pemanasan dulu yang banyak. Ya. Iya. Berarti menari ini tidak ada bedanya juga dengan olahraga lain ya? Iya. Mulai dari pemanasan, latihan utamanya hingga nanti penutupannya sampai selesai juga gitu ya? Iya. Wow. Nah kalau Ivan sendiri latihannya berapa kali tuh dalam satu minggu? Biasanya hampir setiap hari. Hampir setiap hari latihan, nggak bosan? Gimana karena suka gitu kan, jadi sulit untuk bosan. Udah menjadi kebiasaan ya. Jadi rasanya kalau nggak latihan sakit aja gitu badannya. Iya benar-benar. Sering kayak gitu. Sering kayak gitu, nggak latihan. Oh jadi nggak ada aja gitu yang nggak. Ada yang nggak nyaman gitu ya. Iya. Ada merasa kurangnya kalau nggak latihan. Iya. Wow. Jadi prestasi tertinggi yang Ivan pernah rasakan itu apa sih? Dalam dunia tari ya pastinya kita ceritakan. Waktu itu apa ya? Banyak sih.
Kalau untuk lomba, iya. Untuk juara 1 udah alhamdulillah udah sering. Tapi kalau prestasi yang paling diingat gitu. Yang paling diingat kemarin Ivan pernah dipercayain bawa teater untuk drama gitu. Sebagai apa ya? Sebagai orang yang utamanya gitu. Pemeran utamanya. Bukan pemeran utama, jadi Ivan yang dipercayakan dari dinas itu kan, dari yang penyelenggaranya. Iya, dari penyelenggaranya Ivan yang dipercaya untuk membawa yang lain, untuk teman-teman yang lain gitu, untuk mengatur lah gitu. Oh, berarti mentoringnya ya? Iya. Wow. Sekalian untuk pemainnya juga. Itu acaranya di Medan di RRI. Di RRI. RRI ya. RRI ada sih. Iya di situ. Radio Republik Indonesia. Di radio. Tapi ada panggungnya juga itu di belakang. Oke. Semoga aja kita nanti suatu saat bisa punya panggung juga ya. Biar nanti anak didik Ivan ada, murid yang Ivan latih ada. Untuk saat ini belum. Saat ini belum ya. Nanti suatu saat kalau Ivan sudah punya murid yang dilatih, kita akan ajak dan kita lihat bagaimana hasil didikan dari Ivan. Wow, Ivan ini masih muda dan sudah terjun dalam panjang dalam dunia seni tari ya. Iya. Baik itu seni tari tradisional, tari modern, hip hop tadi ya yang disebut hip hop juga. Hip hop. Dan yang saya nggak terlalu tahu banyak sih sebenarnya mengenai seni tari ini, tapi ya Ivan pasti lebih tahu banyak lah dari saya mengenai seni tari itu bagaimana sebenarnya gitu kan ya. Jadi ada nih Pan yang mau Ivan kasih tahu kepada kita anak-anak muda ini sebenarnya bagaimana kita ini sebagai anak muda menanggapi dalam seni tari. Karena kan selama ini Van, yang ada itu konotasi negatif sih kalau melihat seorang laki-laki itu menjadi seorang dancer. Nah, banyak konotasi di luar saya yang mengatakan kalau yang beranggapan juga kalau seorang laki-laki yang terjun dalam dunia dancer itu ya konotasinya miring. Padahal kan seni tari ini sebenarnya universal. Semua orang juga bisa kan ya. Ada hal yang mau disampaikan nggak Pan sama orang-orang yang berpandangan seperti itu? Sebenarnya sih banyak sih yang laki-laki gitu yang mau nari, apalagi teman-teman Ivan gitu kan. Sebenarnya saya juga mau Pan. saya juga orangnya sebenarnya sih banyak tapi kadang ada yang kayak jaim gitu kan. Karena itu sih saya karena itu. Karena kalau kita laki-laki menari langsung diberikan konotasi negatif. Jadi tahu. Mindset itu tertanam dalam kita, akhirnya malu, nggak mau. Padahal kan ya kalau kita ini anak muda ya mesti melestarikan dong. Seperti yang saya tahu tari apa sih yang somba-somba ya? Itu kan ada pasangannya, berpasangannya kan. Laki-laki dan perempuan kan. Jadi kalau nggak ada laki-lakinya gimana mau tari somba-somba? Jadi itu dia sih. Iya banyak sih yang mau sebenarnya, tapi ya kayak gitu. Jadi ya itu kembali ke dirinya sendiri sih. Jadi mau apapun, kalau udah hobi ya gimana mau dibuat ya. Iya sih ya, betul juga sih. Jadi kalau Ivan sendiri punya banyak teman laki-laki yang menjadi seorang penari gitu. Iya banyak ya. Tapi mungkin mereka nggak terlalu menjiwai. Tapi suka. Sukanya. Mereka suka tapi nggak terlalu. Mereka nggak terlalu memajukan diri mereka gitu di hanya bidang, sekedar suka saja ya. Sekedar suka. Nggak lebih dari kata suka untuk seni tarinya sendiri. Wow. Semoga aja ya dunia seni tari di Kota Padang Sidimpuan ini semakin meluas dan banyak anak muda yang bisa terjun dalam seni tari. Karena bagaimanapun itu ya seni tari ini juga kekayaan budaya kita. Kekayaan leluhur kita juga kan ya. Nah, Ivan pernah nih belajar soal tari itu, somba-somba. Di sini juga ada yang terkenal kan, Sidimpuan Tari Naposonoli Bulung, betul nggak sih? Iya betul. Itu biasanya dibawain kalau ada acara-acara di apa gitu di kampung-kampung. Dibawain gitu ya. Dibawain. Itu ada ininya, ada filosofisnya atau gimana? Kurang ngerti juga sih. Ngerti juga. Pokoknya dibawain aja gitu dibawain aja gitu. Nah, jadi Ivan, hidup sebagai dancer itu di Padang Sidimpuan banyak suka dukanya ya pastinya. Kalau orang tua sebenarnya gimana Van? Mendukung nggak sih si Ivan menjadi seorang dancer? Ya mendukung sih, makanya bisa sejauh ini karena ada dukungan juga.
apalagi kan karena udah ada kakak aku, ada adik aku juga yang suka seni tari gitu kan, suka dancer, suka di atas panggung, memang udah hobi gitu. Jadi orang tua selalu mendukung. Jadi sering buat video-video juga lah ya untuk mendokumentasikan ataupun apalagi gitu. Untuk akhir-akhir ini kan event jarang, makanya event itu jarang kan, makanya makanya kita buat video gitu aja. Biar kita tetap bisa eksis gitu ya. Eksis dan membuat karya kita di situ. Oke. Menunjukkan karya kita. Biasanya itu video yang Ivan buat itu dipostingnya di mana, Pan? Biasanya kita punya, boleh promosi? Gak apa-apa. Kita ada YouTube, nama YouTube-nya AI. Jadi di situ kita bisa nonton lah ya. Kita bisa nonton di situ dari grup kita Sidimpuan Idol Group. Di situ ada banyak video-video kita. Kalian bisa lihat. Ada banyak ya. Ada banyak tari-tari yang Ivan dan teman-teman buat. Ada modern dance, ada tradisional juga. Dan ada beberapa di YouTube-nya AI. Penulisannya bagaimana itu, Pan? YouTube-nya spasi A. YouTube-nya spasi AI. Oke, internet kita lambat. Jadi itu ya, biasanya didokumentasikan di situ. Biasanya aktif nggak sih membuat post di YouTube gitu, Kan? Untuk saat ini kan lagi pada sibuk masing-masing, jadi masih ditunda dulu sebentar. Oke, di sini yang mungkin bulan depan udah mulai aktif lagi. Yang saya lihat terakhir nih yang Blackpink Love Sick, betul nggak sih? Iya itu cuma itu video kombinasi sih kalau yang itu. Oke, di sini juga ada, gimana sih bacanya ini? Hyo Desert. Hyo itu nama penyanyinya. Oke, Hyo itu nama penyanyinya. Ada Blackpink Love Sick, Hyo Desert, Horror Dance. Iya. Juara 1 Jumba Sidimpuan. Iya. Wow. Iya, aku juga Jumba Sidimpuan ya. Juga aku heran sih kenapa kalau setiap ada event gitu bisa alhamdulillah bisa juara ya. Padahal kita belum pernah jumba, belum pernah senam. Enggak pernah ikut jumba. Enggak pernah sama sekali, tapi udah 2 kali juara untuk jumba gitu. Jumba sering di Sidimpuan diadain lomba jumbanya. Jumba pernah. Pernah atau sering tuh? Enggak tahu juga sih. Pernah ya. Ini saya lihat sih Jumba juara 1 Juara 1 Jumba Sidimpuan 2020. Iya, itu kemarin acaranya di futsal. Di futsal mana? Di futsal Sigiring-giring. Sigiring-giring futsal ada enggak sih? Di Kayombon. Oh, Kayombon. Saya kurang tahu sih lokasi futsal. Nah, ini kita tonton dulu kemarin bentar juga pernah ada lomba di IPTS. Kita lomba senam juga, juara 1 juga. Jadi memang lomba-lomba itu sering Ivan ikutin sama teman-teman ya. Iya. Dan alhamdulillah juara gitu. Saya penasaran nonton yang juara 1 Jumba ini, Pak. Boleh. Oke. Oh, ini lokasinya di mana ini ya? Itu salah satu ada di futsal Sidimpuan. Oke, ini ada 4 orang. Ada baju merah, baju hitam. Iya kan? Konsepnya emang kayak gitu ya? Sebenarnya sih nggak gitu konsepnya, tapi kita kan biar hemat aja gitu, biar cari yang ada tapi bisa lah dipakai gitu. Wow. Untuk teman-teman yang mau lihat kita, mau buat kita sebagai referensinya, bisa dilihat di video ini. Oke, ini udah kita lihat, udah kita tonton juga nih karya Ivan dan teman-teman mengenai juara 1 Jumba Sidimpuan. Iya. Tahun 2020. Kemarin itu sekitar bulan 12. Bulan 12 Desember dong. Desember apa? Ini saya lihat ya. Wow, ini dibuat di sini lokasinya Medan. Oke, uploadnya itu 24 September uploadnya ya. Mungkin uploadnya pas di Medan jadi ditulis Medan. Itu dia yang saya lihat di sini. Oke, selamat juara 1 senam Jumba kreasi kepada Sidimpuan Idol Group.
Lagi-lagi SIG mendapatkan juara 1. Terima kasih atas kepercayaan selalu atas pencarian bakat apapun yang kami lakukan. Ini adalah kali kedua kami mengikuti kegiatan senam dan berhasil menjadi juara 1 lagi. Terima kasih kepada coach senamnya. Performance kami masih banyak kekurangan yang harus kami perbaiki. Membernya di sini ada Echa, Ivan, Rama Ai. Itu ya yang ada di sini. Jadi kalau saya mau pengen gabung gimana tuh, Van? Siap nggak? Kayaknya secara mental kurang. Ya udah, secara mental kurang. Abdul lanjut podcast aja. Mungkin untuk sekadar melatih tubuh boleh lah ya. Untuk profesionalnya kayaknya enggak lah. Secara mental saya enggak siap. Ya udah, naik sepeda aja. Sepeda itu mah udah hobi, Ban. Nggak usah banyak-banyak. Sepeda itu kan udah hobi, jadi ya walaupun si Black sekarang lagi sakitnya karena si Black sakit. Kemarin saya bawa pergi jalan jauh, kehujanan. Jadi belum dicuci. Demam ya? Belum dicuci si Black. Itu kurang enak dikayuh lah kalau si Black sekarang. Jadi makanya si Black nggak dibawa, makanya dipajang. Butuh dibawa ke klinik ya. Kayaknya sih ya, butuh dibawa ke klinik, segera rantainya dibersihkan. Udah kebanyakan pasir kayaknya. Wow, Ivan, pemuda yang besar dari lingkungan keluarga yang suka dengan seni. Iya, betul. Dan juga sangat tertarik dalam dunia seni tari. Dancer baik tradisional ataupun modern. Wow. Zumba juga senam. Zumba itu senam atau dance sih? Zumba lebih ke senam. Lebih ke senam ya. Yang bedakan Zumba sama dance itu apa? Kalau Zumba kan itu gerakannya kayak olah tubuh, untuk gerakannya monoton gitu. Zumba itu monoton. Kalau dance lebih berkreasi. Oh, lebih bisa menambahkan ide gitu ya? Iya, lebih Jadi banyak. yang membedakan senam dan tari itu apa? Senam dan tari tradisional apa? Tradisional deh. Kalau tradisional kan lebih ke adat kita. Gitu. Kalau ya. dance modern lebih ke yang modern gitu. Kita lebih bebas berekspresi untuk gerak-gerakannya. Oke. Kalau untuk Zumba, untuk kesehatan. Oh, Zumba itu lebih dominan untuk kesehatan. Iya, kesehatan. Latihan kardio. Iya, biasanya untuk orang-orang yang diet. Orang-orang yang ini lebih berekspresi untuk tubuhnya biar lebih kuat ya, lebih ada segar staminanya gitu ya, lebih segar, lebih bugar. Stamina juga perlu di dalam tari. Iya, perlulah. Wow. Jadi melatih stamina untuk tari itu gimana? Ada beda dengan olahraga lain? Iya, biasanya kalau kami lari-lari, jogging-jogging gitu tiap sore biar lebih fit, lebih banyak staminanya. Jadi dengan berlari itu juga perlu ya untuk melatih stamina endurance-nya untuk dance itu. Ya, perlu untuk. Jadi tidur yang cukup juga. Tidur yang cukup juga sangat berpengaruh untuk makanan yang bergizi. Nah, tapi sekarang ini makanan yang bergizi udah nggak tepat tuh istilahnya. Sekarang ini panduan umum gizi sempurna, gizi seimbang. Gizi seimbang itu sih. Kan dulu kita itu kenalnya istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang itu udah nggak dipakai lagi. Jadi sekarang gimana? Yang dipakai itu adalah panduan umum gizi seimbang. Itu makanannya sama aja, Pak? Nah, itu makanannya gini. Kalau yang panduan itu berdasarkan sebenarnya ada anjuran dokternya. Nah, yang saya tangkap itu kemarin dari sepiring nasi itu karbohidratnya harus terpenuhi, proteinnya harus terpenuhi, vitaminnya harus ada. Jadi macam-macamannya, sayurannya juga harus ada gitu. Dilengkapin dalam satu piring itu semua. Oh iya. Jadi kan kalau kita sekarang itu ya, nah kalau dulu ya nasi udah ambil entah berapa udah, lauknya tahu, tempe, telur gitu, ditumpuk lah gitu semua. Padahal kan itu semua ya protein. Iya. Ya karbohidratnya mana? Nah, karena kan tubuh kita juga butuh serat, tubuh kita juga butuh vitamin. Banyak juga orang-orang sekarang itu yang makannya cuman ya sambal udah selesai. Termasuk saya salah satunya yang sangat suka sambal. Tanpa sayur juga nggak apa-apa. Tapi padahal sebenarnya kan kurang bagus gitu kan ya. Tapi Pan juga sering gitu makan cuma sama sambal, sehat-sehat aja tuh. Itu dia sih. Kalau susu masih perlu nggak? Pastinya dong, karena itu ya salah satu
unsur yang dibutuhkan dalam tubuh kita kan. Nah, baik dia itu dari nabati ataupun hewani ya tetap kita butuhkan. Ya kecuali orangnya itu menjadi seorang vegan ataupun vegetarian, udah beda kan ya. Kalau dia memang vegetarian ya banyak sayur-sayurannya. Kalau dia yang vegan ya berarti dia memang nggak makan lagi segala macam turunan dari hewani, hanya murni dari ya sayuran doang berarti. Yang hewani turunannya nggak diminum dong sama dia ataupun dimakan. Gitu dia kan ya. Iya, ini kalau boleh kembali nanya nih, kalau menurut Dul sendiri, dancer itu gimana di Sidimpuan? Nah, kalau menurut saya nih ya, karena dancer itu saya memang nggak terlalu terjun ke dancer. Pertama kali saya itu melihat dance yang sesungguhnya depan mata saya itu ketika saya itu masih di sekolahan di SMK. Apalagi di SMK 1 itu banyak banget orang di SMK 1, bukan banyak orang ya. Banyak sekali perempuan dan laki-laki beberapa di SMK 1 Padang Sidimpuan itu yang terjun ke dunia dancer. Iya, tahu. Salah satunya itu kalau perempuan ya di senior saya itu namanya Kak Eca yang tadi juga dalam SIG. Ya itu jago termasuk paling jago di Sidimpuan mulai dari tahun kemarin lah udah paling jago lah dibilang. Cukup dikenal namanya cukup dikenal Sidimpuan ya sebagai dancer untuk perempuan gitu. Nah itu dia. Pertama kali saya melihat dancer itu ya waktu itu karena kami di SMK 1 dulu ketika ada istilahnya kayak kemah malam untuk pramuka ya, karena dulu kami itu wajib pramuka. Udah adalah hiburannya malam hari dance gitu kan. Wow, ternyata dance seperti itu. Dan di saat itu usia saya masih sekitaran 16 atau 17 tahun lah ya. Masih kelas 1 SMK. Nah, di situ pertama kali saya melihat dancer dan saya kurang nyaman melihatnya. Kurang nyamannya karena nggak tahu kenapa ya, kurang nyamannya itu pertama saya di situ melihat dancernya itu berpakaiannya sedikit minim. Bukan sedikit ya. Memang minim sih pakaiannya. Jadi saya minim ya. Saya kurang nyaman melihat itu. Dan memang belum terbiasa juga melihat tarian yang seperti itu. Apalagi di lingkungan sekolah ya. Dan terlebih karena kita ini memang tinggalnya di Sidimpuan yang masih banyak nilai-nilai dari barat itu yang belum sampai ke kita. Jadi kan kita memang di Padang Sidimpuan mengakui juga kalau banyak juga nilai-nilai norma dan aturan serta adat di kota kita ini yang masih cukup kental. Nah di saat itu di tahun 2012-an lah atau 2013-an pertama kali saya lihat dance secara nyata depan mata saya. Sedikit kurang nyaman sebenarnya pandangan saya melihat itu karena berpakaian seperti itu. Dan pertama kalinya juga saya melihat beberapa perempuan satu kelompok dengan make up yang cukup menor tampil gitu. Wow. Ya akhirnya mau nggak mau ya tetap ditonton karena itu hiburan yang ada kan ya. Nah itu dia pertama kali saya lihat dancer. Beberapa tahun kemudian adalah perlombaan dance yang waktu itu dilaksanakan di Gedung Adam Malik. Dulu kita sebutnya Gedung Nasional ya. Sekarang Gedung Adam Malik kan. Nah kita lihat dan kebetulan adik saya, bukan adik kandung sebenarnya, dalam tutur saya panggilnya Bau saya ikut di bidang nyanyi. Nyanyi. Jadi ya kita nonton lah keluarga. Wah. Terus ada dance-nya juga. Wah. Ya, ternyata dancer itu memang hidup ya di Padang Sidimpuan ya. Nah, berikutnya juga kita banyak lihat dancer. Namun, yang belakangan ini 2019, 2020, 2021, mulai 17 kayaknya sih. Dancer itu sudah semakin jarang tampil. Nggak tahu apakah memang nggak ada lagi wadahnya atau memang orang-orangnya banyak yang berpergian, nggak tahu. Karena memang saya juga nggak terjun dalam dunia dancer kan ya. Nah karena itu saya nggak tahu bagaimana dalamnya, bagaimana bayangnya, ya udah. Ya pernah waktu itu sekitar tahun 2015 ya. Pernah sempat ada kayak larangan untuk dancer tampil di umum. Tapi kalau di ruangan tertutup masih fine saja, masih bisa. Jadi biasanya kan dulu sering di alun-alun kota Sidimpuan, sering ada event, ada acara gitu. Ya, waktu itu sempat ada dilarang gitu. Jadi yang boleh ditampil di ruang-ruangan gitu seperti Gedung Adam Malik atau Gedung Presiden. Gedung Presiden sekarang juga masih ada. Bukannya sekarang udah jadi barak gitu. waktu itu kan masih difungsikan. Presiden Theater. Karena memang itu dulu kan bioskop sih. Iya, bioskop. Sekarang aja kita nggak punya bioskop di sini buat. Nah itu dia sih kalau yang saya lihat dari dunia dancer ya. Pandangan saya juga
ya sebenarnya saya nggak melarang orang-orang yang terjun dalam dunia dancer. Ya saya cukup terbuka dengan itu. Tapi ya memang nggak bisa saya bohong juga kalau banyak dancer itu yang pakaiannya itu cukup minim. Iya. Yang saya lihat ya. Nggak tahu. Tapi kalau di luaran sana, saya juga punya dancer favorit loh, Van. Siapa? Nah, kalau Ivan pernah nonton ataupun tahu acara yang apa itu namanya pencarian bakat itu ini Ultraman Crew. Nah, itu saya tunjukin ya, ini Ultraman Crew. Nah, itu di pencarian bakatnya itu The Dance Icon Indonesia. The Dance Icon Indonesia, saya kalau Ultraman yang nampil itu pasti saya nonton. Mana ya? Nah, ini dia sih kayaknya. Iya, pernah dengar tapi dulu mungkin. Ini Ultraman Crew sih, tapi orang-orangnya bener nggak sih ini? Karena di situ ada, oh ini ya benar ini orang-orangnya. Ini kita saya suka dengan mereka. Ada lima orang laki-laki. Iya, 5 member ini yang cukup kreatif. Di acara The Dance Icon itu juga saya suka nonton mereka. Kalau mereka nampil rasanya kurang aja kalau gak nonton. Nah, tapi kalau dancer yang lainnya enggak. Ya namanya juga pilihan kita kan ya, choice-nya kita gitu. Nah, itu dia sih kalau di yang saya lihat dari dunia dancer kalau dari Padang Sidimpuan ya gitu sih ya. Walaupun asosiasinya di Padang Sidimpuan kayaknya belum ada ya. Persatuan kayak gitu, wadah umum untuk seluruh dancernya. Kalau wadah umum untuk dancer sih kayaknya belum ada, tapi belum ada ya. Ada kayak kelompok-kelompok gitu banyak. Kelompok-kelompok berarti kan sifatnya individu loh. Iya. Grup-grup gitu. Iya, grup-grup gitu ya. Iya. Salah satu yang paling eksis itu ya SIG. Karena sampai sekarang tetap eksis di YouTube-nya ya, di YouTube-nya SIG, iya, masih Sidimpuan Idol Group, dan tetap berkarya sebagai seorang dancer. Nah, Nivan, untuk mencapai di posisi sekarang itu kan pasti banyak gimana ya bilangnya ya, pasti banyak hal lah yang Ivan lalui biar bisa di posisi sekarang ini. Boleh dong diceritain dari awal sampai akhirnya gimana Ivan bisa terjun ke dunia dan menjadi seorang Ivan yang saat ini. Ya, waktu itu kan sebenarnya awal karirnya itu di model fashion show gitu. Jadi itu sekitar waktu SMP. Iya. Terus yang untuk dancer Ivan di tahun 2010. Oke. Itu yang pertama kali tampil di Medan. Itu dari 2010 sampai sekitar 2016 setiap tahun itu Ivan tampil di Medan. Oke. Ada selalu event yang mengundang. Selalu ada kegiatan gitu ya. Selalu ada kegiatan. Jadi waktu itu pernah juga Ivan ada drama juga. Banyak ya yang lo ikutin ya. Selain dancer ya kan. Banyak ya. Selain dancer pernah ikut drama juga waktu itu, drama Legenda X Journey. Emang ada? Iya, bisa ada. kita tonton itu? Itu videonya belum ada. Oh, videonya nggak ada. Cuma drama aja ya? Langsung di stage. Berarti teater? Iya, teater. Waktu itu Ivan jujur nggak bisa acting ya. Tapi itu dia tantangannya. Jadi Ivan harus waktu selama latihan harus sabar gitu biar bisa. Harus sabar latihan, dilatih terus biar bisa acting ya kan. Itu dia apanya? Itu tantangan biar bisa untuk sampai saat sekarang gitu. Kalau Ivan kemarin udah nyerah mungkin kegiatan Ivan sampai hari ini tuh mungkin udah nggak ada gitu. Jadi kita memang harus punya harus berani gitu. Walaupun sebenarnya Ivan pemalu ya. Pemalu tapi jadi dancer. Iya, sebenarnya pemalu tapi aku juga nggak tahu kenapa bisa jadi dancer ya. Pemalu tapi jadi dancer, ikut juga di teater. Iya, tapi dari itu semua Ivan
dapat banyak teman. Itu dia keuntungannya sih. Keuntungannya bisa dapat banyak teman, bisa kenal sama banyak banyak. Lu itu introvert atau extrovert sih sebenarnya? Lebih ke pemalu. Lebih ke pemalu ya. Tapi dapat banyak teman. Jadi dapat apa ya? Dapat yang lebih enaknya juga ini dapat pemasukan. Ya pastinya dong, lagi kan udah disuruh kerja, nggak mungkin nggak dapat. Tapi Ipan selalu nikmatin aja gitu, bisa dapat banyak teman, bisa dapat juga pemasukan untuk kerja, bisa jalan-jalan gratis juga kalau ada event-event di luar kota gitu. Itu sih enaknya. Banyak ngehujat kamu nggak sih, Pan? Jangan ditanya. Jujur, enggak sih kalau Ipan, karena teman-teman itu baik-baik. Selalu mendukung Ipan, makanya bisa sampai bisa bertahan lama dari dancer-dancer yang lain. Kayaknya untuk saat ini yang paling lama bisa dibilang Ivan. Bisa dibilang Ivan itu adalah salah seorang dancer yang paling lama bertahan. Putra. Iya. Di Sirimpuan. Iya, putri juga sih. Dia Lu itu putra atau putri sih? Maksudnya di antara putra dan putri semua. Di antara semua dancer-dancer yang mulai awal-awal dari aku itu yang masih bertahan itu aku gitu. Ya karena mungkin banyaknya dukungan dari teman-teman. Sering dikata-katain nggak? Dikata-katain sih gimana ya? Kayaknya enggak pernah, alhamdulillah. Jadi selama ini masih dapat support positif aja lah. Iya, kalau dikata-katain ya untuk apa gitu kan? Aku di sini juga bisa dapat uang, bisa dapat pengalaman, bisa dapat pengalaman jalan-jalan gitu. Aku nikmatin aja sih. Oke. Pada dasarnya Ivan selalu enjoy aja, enggak? Iya. Enggak ada yang dipermasalahin. Iya, enggak pernah dengerin. Misalnya ada juga yang bilang gitu kan. Ya enggak usah ditanggapin gitu. Ada sih beberapa yang bilang kayak yang ngehujat gitu kan, tapi Ipan nggak pernah tahu orangnya, itu dari sosial media seperti mulut ke mulut. Bukan, dia langsung ngatain ke Ipan dari Instagram, tapi Ipan DM. Iya. Sering dapat DM. Tapi nggak tahu siapa orangnya, kayak akun fake gitu. Dibuat akun fake untuk ngata-ngatain Ipan. Iya pernah. Sering. Dari Facebook juga, dari Messenger. Biasanya dibilangin apa? Pernah sekali yang paling diingat itu dibilang penari nggak dibayar. Lucu gitu dengarnya. Penari nggak dibayar? Iya, nggak dibayar. Ivan dikatain penari nggak dibayar gitu? Iya, penari nggak dibayar. Padahal sebenarnya dibayar gitu. Sebenarnya bisa lah buat bayar uang kuliah juga bisa. Oke, Ivan masih kuliah? Udah tamat. Udah lulus tahun 2019. Oke. Di Sedimpuan. Jadi sekarang masih enjoy dengan dirinya lah ya. Tapi untuk tahun 2021 mudah-mudahan Ipan sebenarnya ingin menjauhi dunia dancer. Loh kok gitu? Tapi kan besarnya dari dunia dancer. Iya kan, kita dancer nggak selamanya gitu. Jadi sebenarnya lebih cocok yang lebih muda lagi gitu. Mungkin akan diteruskan sama adik aku. Adiknya masih ada? Adik aku, Ai, itu kebetulan adik kandung aku. Oh, I see. Iya, dia lagi kuliah di seni tari di Padang Panjang. Nah, iya. Oh iya, kemarin juga saya dapat berita katanya sekolah Institut Seni Indonesia Padang Panjang itu termasuk 5 besar sekolah seni terbaik Indonesia. Iya. Betul ya? Iya, betul. Yang pertama itu pokoknya adalah sekolah seni ya. Tapi Padang Panjang itu salah satu yang terbaik untuk sekolah seni di Indonesia. Dan AI, adiknya Ivan itu ada di sana. Ada di sana, dan waktu itu jalur undangan juga dari sekolah. Saya sih nggak pernah diundang ke sana ya. Karena bukan kehidupan saya di dalam dunia seni seperti itu, nggak terlalu terjun dalam gitu ya mengenai dunia seni. Jadi DM aneh itu kau gimanain Pan?
kadang diignore aja. Aku biarin lama-lama makin banyak makin ya aku balas. Berarti banyak haters lah ya. Banyak hatersnya. Banyak haters tapi yang tidak terlihat. Kalau secara di depan kayaknya nggak ada. Kalau dari depan fine aja, iya, baik, manis. Mungkin gitu mereka juga yang ada di depan. Wow, mau bilang aku gitu. Nah kalau di depan banyak orang yang suka gitu ya. Iya, tapi di belakang suka, banyak yang dukung. Banyak haters kalau dari belakang dan kita nggak tahu. Iya, nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu siapa mereka gitu ya. Tapi ya semoga aja itu semua menjadi pendukung lah buat Ivan ya. Iya. Jadi selama ini nggak ditanggapin gitu, dibiarin aja kan ya? Dibiarin. Kadang yang udah keterlaluan itu kadang ditanggapin juga. Yang paling aneh emangnya bilang apa? Iya itu yang kemarin. Banyak sih tapi yang paling lucu itu. Dia bilang apa? Iya yang tadi. Yang dibilang nggak penari kedua ya. Iya. Aku paling lucu di situ. Oke, fine lah. Mungkin dia nonton nanti. Mudah-mudahan aja. Nah itu iya pasti dia pasti nonton karena dia selalu ngikutin. Ada ini Ivan, ada yang mau dibilang sama orang-orang yang hate sama Ivan. Iya, yang bisa dikatakan haters gitulah ya. Ya ini Ivan di sini sebagai dancer. Itu sebagai hobi ya. Jadi ya untuk teman-teman yang nggak suka mungkin di sini Ivan nggak pernah dengerin, karena Ivan dancer itu bisa kayak senang gitu. Jadi bisa dapat banyak teman, bisa mengeksplor diri untuk berkarya, ya, bisa menyalurkan bakat Ivan sendiri. Udah itu aja. Gitu aja sih. Jadi ya untuk haters Ivan itu nggak terlalu tanggapin lah ya. Nggak peduli. No comment lah ya untuk itu ya. Oke, terima kasih Ivan dan banyak pelajaran yang kita dapat dari Ivan yang menjadi seorang dancer di Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman di podcast The Abdul. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.